Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sukmaneti MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kesalahan Ejaan dalam Teknik Menulis Tegak Bersambung Materi Bahasa Indonesia kelas 3 SD Negeri 33 Strip 6 Sungai Ulak 1. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri, NPM 19-1311411-269. Adapun pokok pembahasan dalam proposal ini yaitu Bab 1 Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Peneliti. Bab 2 Kajian Teori. Bab 3 Metodologi Penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh pembelajaran bahasa Indonesia di SD pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa juga merupakan media komunikasi yang paling canggih dan produktif, sedangkan komunikasi merupakan suatu proses sosial dalam bentuk ujaran dipilih sesuai dengan norma-norma dan harapan-harapan disadari secara sosial. Pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam berkomunikasi diperlukan penguasaan ejaan. Ejaan adalah penyusun penulisan dalam menggambarkan suatu bahasa yang berhubungan dengan penulisan huruf, penulisan kata, proses penulisan, dan makna penulisan, dan penggunaan tanda baca dalam sebuah ejaan. Ejaan yang disempurnakan terdiri dari 5, yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur sarapan, pemakaian tanda baca untuk mendeskripsikan kesalahan ejaan dalam teknik menulis tegak bersambung. Pada kenyataannya, banyak siswa yang masih kurang paham bagaimana cara penggunaan ejaan yang baik dan benar dalam penulisan huruf tegak bersambung. Kesalahannya seperti pemakaian huruf kapital, huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur sarapan, dan pemakaian tanda baca banyak dilakukan oleh siswa. Penggunaan kalimat seringkali juga masih kurang tepat. Penyebab tersebut diantaranya guru tidak memberi contoh waktu menulis di papan tulis. Guru terlalu banyak memberikan penjelasan sehingga menjadi kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahasa Indonesia dan guru kelas, peneliti menemukan banyak siswa mengalami kebingungan dalam menggunakan ejaan pada teknik menulis tegak bersambung. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apa saja kesalahan ejaan siswa dalam menulis tegak bersambung materi bahasa Indonesia pada kelas 3 SD Negeri 33 Strip 6 di Sungai Ulak. Hipotesis, penyebabnya masih ada yang belum memahami apa itu ejaan dan penempatan ejaan tersebut. Kesalahan tersebut dapat mempengaruhi tulisan siswa menjadi tidak rapi dan tidak dapat tersampaikan dengan baik karena adanya kesalahan ejaan. Tujuan peneliti dalam proposal ini untuk mengetahui bagaimana teknik dalam menulis tegak bersambung, untuk mengetahui secara menyeluruh kesalahan ejaan siswa dalam menulis tegak bersambung pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, bab 2 Kajian Teori. Menurut Cahyani 2009, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja, dan berinteraksi. Selanjutnya, fungsi pengajaran bahasa Indonesia di SD. Menurut Solchan 2008, bahwa fungsi pengajaran bahasa Indonesia di SD adalah sebagai berikut. Memberikan kemungkinan pendidikan yang bersifat lebih individual dengan jalan mengurangi guru yang kaku dan tradisional, seperti memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, kesalahan dan keliruan bahasa. Menurut Nurgiantoro 2001, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan.
Sedangkan keliruan adalah penyimpangan pemakaian bahasa yang disebabkan oleh faktor performasi. Teori kesalahan ejaan. Ejaan merupakan salah satu bentuk yang harus diperhatikan dalam menulis karena ejaan merupakan suatu kaedah atau ketentuan yang sudah ditetapkan dalam bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Arifin dan Tasai 2012, ejaan juga berfungsi sebagai alat pembantu tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa asing. Sedangkan menurut Mustaqim mengatakan bahwa penyusunan ejaan dianggap penting dalam penggunaan aspek kebahasaan karena suatu yang dapat dilakukan dalam penggunaan bahasa secara lisan tidak selalu dapat direalisasikan dalam bahasa tulisan. Oleh karena itu kita memerlukan ejaan khususnya tanda koma dan pelambangannya. Aspek penyempurnaan ejaan. Menurut Ahalek dan Ahmad 2011, ejaan dalam bahasa Indonesia memiliki berbagai kaedah. Yang pertama, pemakaian huruf dalam abjad. Kita terdiri dari 26 huruf. Menulis adalah menurunkan atau melukis lambang-lambang grafik yang menggunakan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Menurut Tarigan 1986, huruf tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan kegiatan menghasilkan huruf yang saling berkesinambungan. Satu dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menurut Mulyani dalam Wadiyatwati. Selanjutnya jenis-jenis huruf tegak bersambung. Yang pertama kebersambungan yang ekstrim, yang kedua ketersambungan antara kata, yang ketiga ketersambungan parsial. Selanjutnya penelitian relevan. Penelitian relevan menurut Indramayu menyimpulkan bahwasanya kesalahan ejaan bahasa Indonesia dapat diketahui dengan pengertian, fungsi, kesalahan, dan keliruan bahasa. Selanjutnya kerangka berpikir. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini dari kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan ejaan dan teknik menulis tegak bersambung. Aspek kesalahan ejaan bahasa Indonesia (EBI) yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, kesalahan pemakaian tanda baca, dan kesalahan unsur-unsur. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 8 buah. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Adapun metode penelitian sendiri, yang pertama jenis penelitian. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek atau bidang pemahaman lebih mendalam terhadap suatu persoalan daripada melihat sebuah permasalahan. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar, tempatnya di SD 33/6 Sungai Ulak 1, Kecamatan Nalo Tantan. Penelitian ini dilakukan pada akhir tahun 2021, tepatnya pada bulan Desember. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Yang pertama wawancara. Di sini peneliti memakai instrumen penelitian wawancara. Wawancara adalah salah satu instrumen yang kerap dipakai dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Yang kedua observasi. Hasil yang akurat dan tepat waktu akan diperoleh oleh penelitian tetapi kadang memiliki masalah bias. Yang ketiga pedoman dokumentasi. Selanjutnya penutup. Selanjutnya sumber data. Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer di sini adalah suatu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini sebagai sumber data primer adalah para guru, peserta didik, dan kepala sekolah. Selanjutnya teknik analisis data.
Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data merupakan tahap teknik dari analisis data. Sekian dari presentasi proposal saya. Kalau ada salah kata atau penyebutan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.